Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita belajar lagi yuk. Pembelajaran kita hari ini adalah rangkuman tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, kelas 6 SD. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Pelajaran yang pertama adalah IPA. Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara subtropis memiliki 4 musim. Yang pertama musim dingin, kedua musim semi, ketiga musim gugur, keempat musim panas. Kemudian pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Sedangkan pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Bulan adalah benda langit. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Posisi bulan dan fasenya yang teratur memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Posisi bulan yang menutupi matahari mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Selanjutnya, fase bulan ada 8. Bentuknya diantaranya 1. Fase new moon, bulan baru. 2. Fase waxing crescent, hilal awal bulan atau bulan sabit awal. 3. Fase first quarter, paruh awal. 4. Fase waxing gibbous, cembung awal. 5. Full moon, bulan purnama. 6. Waning gibbous, cembung akhir. 7. Third quarter, paruh akhir. Dan 8. Waning crescent, hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Nah, kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya di gambar. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada 2 macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada 2 macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Bagian bumi yang mengalami gerhana bulan menjadi lebih gelap, terjadi pasang surut air laut, cuaca ekstrim yang dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh terjadinya gerhana bulan. Bulan berputar pada porosnya disebut rotasi bulan. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi.
revolusi mengelilingi bumi, yaitu bulan bergerak mengelilingi bumi. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Revolusi mengelilingi matahari yaitu bulan bergerak mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun dalam kalender. Berikut akibat-akibat gerak bulan. 1. Adanya fase-fase bulan. 2. Terjadinya pasang surut air laut. 3. Terjadinya gerhana. 4. Permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Selanjutnya mata pelajaran SBDP. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun. Tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana. Kemudian ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi, diiringi suara musik gamelan, hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton, dan memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Selanjutnya ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, diiringi oleh alat musik 2 kepala drum dan sepasang instrumen alat semacam suling. Dimainkan oleh 4 orang penari perempuan. Pertama kali ditampilkan pada abad ke-17 tepatnya tahun 1903 saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Kemudian ada tari Gantar dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Selanjutnya ada unsur-unsur gerakan tari Gantar. 1. Gerakan tangan memegang kusak. 2. Gerakan tangan memegang senak atau tongkat. 3. Gerakan kaki dan gerakan berjalan. Dan 4. Gerakan posisi badan. Sekian pembelajaran kita hari ini kelas 6, tema 8, subtema 2, part 1. Sampai jumpa di pembelajaran part 2 selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.